Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Andis Rudi Immanuel Ririhena, MSI. Hari ini kita bersyukur pada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran. Pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara, adil, dan damai sejahtera. Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan, namun hatinya akan sangat terluka jika distigma sebagai perempuan tak laku atau perawan tua. Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan disabilitasnya, tapi jiwanya tersayat sakit jika direndahkan dan dihina. Ia mungkin sedang meratap, meminta anak, dan memohon Tuhan memberkati rahimnya. Maka hargailah tiap air mata dan keluhannya, dan hentikanlah penghakiman terhadapnya. Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan. Tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan. Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung nyawa bagi anak demi kelayakan. Doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang karena berjuang sendirian pasti tak pernah dirancangkan. Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga, direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Status dan gelar yang menyertai perempuan bukanlah ancaman, melainkan pengalaman yang mematangkan dan mendewasakan. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan. Ia mesti dipandang dan dihormati sebagai rekan perjalanan. Rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman, di mana anggotanya saling merangkul dalam kesatuan. Allah yang rahimi, merawat dan menjamin berkelangsungan. Menetapkan rahim perempuan menghadirkan kehidupan. Kerahimannya yang ilahi itu mengajari kita menghargai perempuan, sehingga tindakan mengabaikan hak perempuan perlu dilawan. Pikiran yang menghinakan tubuh perempuan mesti ditinggalkan.
Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Allah Pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa. Kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Allah. Marilah berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 3 bait 1 dan 2. Harum dan besar
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Filipi pertama pada ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia. Tetapi pada saat yang sama kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Kami mengaku bahwa kami telah memperhatikan tindakan-tindakan yang melawan keteladanan, meremehkan kehidupan dan mengabaikan kesehatan. Suara kami melemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan pemimpinan. Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan, menghadirkan kaum perempuan sebagai ibu, nenek, saudari, guru, atau kawan. Kami menyadari perilaku kami yang melawan kehendak Kristus. Kami seringkali memandang ibu lebih rendah dari ayah. Kami juga sering memanfaatkan kebaikan hati ibu dan menjadikan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstra. Kami kehilangan empati dan melupakan tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan bersama dalam rumah.
Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misimu di dunia ini. Kami tunduk dalam tuntutan dan ajaran dengan menghambakan diri. Terpujilah Engkau yang memanggil kami sebagai sahabat dan rekan kerja, mengangkat yang oleng karena berbagai tantangan kehidupan. Kami mengaku bahwa kami lalai memupuk kesadaran, kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan. Kiranya kami bangkit kembali dalam semangat memupuk kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan untuk melakukan yang Engkau berikan, sehingga kami beroleh kasih karunia menapaki kembaran zaman. Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dalam budaya yang membesarkan untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga keramian Allah tercermin dalam karya yang merahmati sesama. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti. Kiranya keselamatan yang darimu memenuhi hidup, hati dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakan kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap kami layak untuk terus menerima pengampunan, tuntunan dan penyertaan-Mu yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hingga direndahkan dan menjadi tak berarti.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di hari Minggu yang indah ini, kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami juga mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan 56 tahun perjalanan PKP GPIB. Biarlah firman-Mu yang kami baca dalam tuntunan Roh Kudus ini memberi kami motivasi, memberi kami kemampuan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menerima sabda-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai di hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya jemaat yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Dalam hidup ini, pasti kita berjumpa dengan banyak orang.
dalam hidup ini, ketika kita menjalaninya, tentu saja ada orang-orang yang ikut bersama dengan kita dalam suka maupun duka. Nah, pengalaman seperti ini sulit untuk dilupakan. Kemanapun kita pergi, kita selalu akan ingat, kita selalu akan merenung pengalaman-pengalaman yang indah. Entah itu pengalaman indah atau itu pengalaman yang pahit, tapi itu menjadi sebagai pengalaman hidup yang berharga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus adalah orang pertama yang dipakai Tuhan mewartakan berita Injil di Filipi sampai terbentuk jemaat Filipi. Pengalaman pelayanan Paulus bersama dengan jemaat di Filipi sudah terjalin begitu akrab, begitu harmonis, khususnya dengan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, juga bersama dengan para pelayan, yaitu para penilik dan diaken. Mereka melayani dengan penuh sukacita, mereka hidup harmonis, saling menopang satu dengan yang lain dalam kasih, hanya untuk kemajuan berita Injil. Pengalaman ini terpatri di dalam hati Paulus. Oleh sebab itu, ketika Paulus berada di Roma, saat itu dia sedang dalam penjara. Dia ingat pengalaman ketika dia di Filipi. Dan pada saat dia ingat pengalaman yang indah bersama dengan jemaatnya di Filipi, apa yang dia lakukan? Dia tidak berdiam diri. Dia tidak berada di dalam perenungan yang diam. Tetapi yang dia lakukan yaitu berdoa dan mengucap syukur atas pengalaman indah dalam pelayanan memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus percaya bahwa pengalaman indah dalam pemberitaan Injil Kristus yang terjadi di Filipi itu karena pekerjaan Kristus. Itu karena Allah turut campur tangan dalam pelayanannya, sehingga semua bisa berjalan dengan segala baik. Itu yang kita baca di dalam ayat 6 bacaan kita tadi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Paulus yakin Kristus terlibat di dalamnya, memberi kuasanya bagi dia dan jemaat di Filipi, sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik, pelayanan bisa diberkati Tuhan, dan bisa membawa sesuatu yang indah dalam pengalaman pelayanan Rasul Paulus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang patut digarisbawahi bahwa Paulus berdoa dan mengucap syukur karena persekutuan yang terjalin baik dalam memajukan berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang.
Jadi Paulus mengucap syukur dalam doanya karena dia melihat ada persekutuan yang indah, ada kasih mesra yang terjalin baik. Ini yang mendorong Paulus berdoa mengucap syukur atas persekutuan yang indah itu. Jadi kalau persekutuan terjalin baik, akrab, harmonis, maka tentu saja ada sukacita, ada syukur. Jadi inilah yang mendorong Paulus untuk berdoa. Yang berikutnya, Paulus berdoa, di situ disebut dengan sukacita. Mengapa? Karena Paulus melayani dengan hati. Orang yang melayani dengan hati, seberat apapun pelayanannya, sebesar apapun pergumulan yang dihadapi, kalau dia melayani dengan hati, maka dia akan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau dia melayani tidak dengan sungguh-sungguh atau setengah hati, maka pelayanannya itu setengah-setengah. Bisa jadi asal-asalan. Ya, bisa jadi ya udahlah, terpaksa, ya, tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau dia memberi hatinya untuk melayani, maka tentu saja ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu sebabnya dalam bacaan kita melihat Paulus berdoa dengan sukacita karena hatinya diberkati oleh Tuhan, karena dia melayani dengan hati yang tulus, tidak terpaksa. Dia melaksanakan pelayanannya sebagai amanat yang Tuhan Yesus percayakan kepadanya, dan dia terima itu dengan sukacita, dan dia melakukannya juga dengan sukacita, hati yang penuh sukacita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian saya mau menekankan dua pelajaran bagi kita dalam renungan pagi ini. Pelajaran yang pertama yaitu menghadapi apapun di dunia ini, selalu berdoa, selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Baik kita secara pribadi, keluarga kita masing-masing, juga saudara bersaudara, orang-orang lain, siapa saja yang bersama dengan kita dalam hidup ini, patut bagi kita berdoa untuk mereka. Ingat mereka dalam doa-doa kita, karena biar bagaimanapun mereka sudah bersama-sama dengan kita menjalani hidup ini. Mereka sudah bersama-sama dengan kita dalam pelayanan ini. Jadi kalau saudara ingat mereka, bawalah mereka dalam doa. Mengucap syukurlah bahwa Tuhan izinkan orang-orang ini, jemaat ini bersama dengan kita melaksanakan tugas pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita diberi tanggung jawab untuk melaksanakan suatu tugas, melaksanakan suatu pekerjaan, dan juga pelayanan, lakukanlah itu dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang tulus, hati yang ikhlas, tidak terpaksa, tapi sungguh-sungguh mau bekerja, sungguh-sungguh mau melayani. Apalagi kalau yang mempercayakan kita adalah Kristus yang mempunyai pekerjaan ini.
marilah kita yang sudah dikasihi, kita yang sudah diberkati, kita melakukan semuanya dengan hati yang penuh syukur. Ibu bapa dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini sebagai GPIB kita mensyukuri 56 tahun pelayanan Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Kita bersyukur Tuhan memakai ibu-ibu, pengurus PKP maupun anggota PKP terlibat dalam pelayanan di gereja Tuhan. Sebetulnya kalau mau lihat, ibu-ibu ini kan sudah capek di rumah ngurus suami, ngurus anak, ya, harus bersih-bersih, harus masak. Apalagi selama Covid ini semua harus dikerjakan sendiri di rumah masing-masing. Waktu sudah tersita banyak di rumah, tapi masih menyediakan waktu untuk melayani Tuhan melalui wadah PKP. Puji syukur, banyak ibu-ibu yang dengan sukacita, yang dengan sukarela, dengan hati yang tulus melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi tetap memberikan dirinya, memberi hatinya, dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani keluarga, melayani suami dan anak-anak, dan melayani pekerjaan Tuhan melalui wadah Persekutuan Kaum Perempuan. Ibu-ibu tidak sendiri, karena pekerjaan ini milik Kristus. Dan kalau kita yakin Kristus ada bersama dengan kita dalam pelayanan ini, maka kita juga percaya pelayanan kita, baik di rumah maupun di gereja dan di mana saja, ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka semua yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Selamat hari ulang tahun ke-56 untuk Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, dan juga untuk pengurus Pelkat dan anggota Pelkat GPIB Tugu. Tuhan berkati setiap bentuk pelayanan kita bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ini kami sudah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, firman-Mu senantiasa mendiami kami dan menuntun kami dalam hidup ini. Kami juga mau mengucap syukur pada hari ini bersama dengan warga jemaat, khususnya Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Kami mensyukuri 56 tahun perjalanan Pelkat PKP GPIB. Tuhan berkati Dewan PKP, juga pengurus PKP di jemaat-jemaat. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati mereka semua dengan seluruh jajaran yang ada, supaya setiap tugas pelayanan berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan saja. Kami menyerahkan setiap bentuk kegiatan, baik Dewan PKB maupun pengurus PKP di jemaat masing-masing. Tuhan turut campur tangan dan pimpin. Tuhan berkati supaya apa yang dicanangkan dapat dilaksanakan dengan baik bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang kekal kudus, kami teringat juga mendoakan jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Saudara Osvaldos Rios Patirulan, Ibu Sri Mundari Koiko, Saudara Friday E. Mega Tado, Bapak Yakobus M. Pereira, Ibu GNS Guming, Penatua Nyonya S.U. Subagio, Ibu Siti Maimunah Simatupang, Bapak Yusuf Ahmad, Diaken Agus Prasetyo, Bapak Efraim Latuheru, Ibu Doroci Titalei, Bapak Agus D. Sahetapi, Saudara Maria Titik Sukatijo, Ibu Mawei. Bagi mereka semua yang disebut namanya maupun jemaat yang tidak sebut namanya, biarlah Tuhan datang, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terutama ketika bangsa dan negara ini bergumul dengan COVID-19, banyak orang yang terinfeksi,
Banyak orang yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan, jamah dan sembuhkan. Pakai para dokter dan juru rawat sebagai garda terdepan, hingga mereka layak melaksanakan tugasnya dengan segala baik. Bapa yang kekal kudus, kami teringat juga mendoakan keluarga Arthur Saragosa Gultom, keluarga Ronald Sopakua, keluarga MAR Manongga, keluarga Deonista Talakua, keluarga Nathaniel Lumban Toruan, keluarga Nyonya Listiati Sahertian, keluarga Trianto, keluarga Yanis Tindige, keluarga Sebri P. Sasung, keluarga Roni Tapilaha, dan juga keluarga-keluarga yang lain dalam setiap tugas dan tanggung jawab beban dan pergumulannya. Tuhan berkati. Kami teringat juga mendoakan jemaat-Mu yang berduka cita. Biarlah Tuhan memberi kekuatan iman bagi keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang miskin, keluarga yang dalam berbagai tantangan hidup, yang mengalami PHK, yang sedang mencari kerja. Tuhan Yesus buka jalan dan campur tangan untuk semuanya. Juga jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang berada dalam kesendiriannya, biarlah Tuhan berkati dan sertai ya Bapa. Kami juga mau mengucap syukur dengan setiap pribadi maupun keluarga yang mensyukuri bertambah setahun usia perkawinan maupun kelahiran. Biarlah Tuhan berkati mereka semua. Anak-anak-Mu dalam pendidikan, dalam usaha dan kerja mereka, biarlah Tuhan turut campur tangan dan berkati semuanya. Juga setiap bentuk pelayanan dalam jemaat Tugu, Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Rade dan keluarganya, juga semua presbiter, pengurus pelayan Pelkat, unit-unit misioner dan siapapun yang memberi diri melayani di sini, termasuk di dalamnya tim multimedia yang membantu kami sehingga pelayanan ini dapat disiarkan dengan segala baik. Tuhan berkati mereka semua ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sampai
Umat yang diberkati Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 disebutkan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka yang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Umat yang diberkati Tuhan, Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia. Kita bersuka cita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan. Mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gerejamu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini. Ya Tuhan, tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami mohon perhatian sejenak untuk penyampaian warta jemaat pada hari Minggu ini tanggal 21 Februari tahun 2021. Yang pertama, warta halaman nomor 5, warta nomor 15, Sakramen Baptisan Kudus. Sesuai dengan arahan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dimulai pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan Senin tanggal 8 Februari 2021, maka pelaksanaan sakramen baptisan kudus yang semula akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 diundur dan direncanakan dilaksanakan pada Minggu 7 Maret 2021 yang hanya dapat dihadiri oleh keluarga, saksi, koordinator sektor, dan tidak dibuka untuk umum. Demikian untuk diketahui. Yang kedua, warta halaman 6 nomor 16, pertukaran Mukol Utara, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 yang melayani pada ibadah jam 10.00 WIB adalah Pendeta Dr. Andus Rudi Immanuel Dirihena MSI, Ketua Majelis Jemaat Kelapa Gading, dan Pendeta Edi Rudolf Rade STH diutus melayani ke GPIB Menabur Kasih pada jam 08.00 WIB. Yang ketiga, warta halaman 7 nomor 20, berita duka cita. Telah meninggal dunia anak Febrina Agatha Manafe, sektor pelayanan Hebron, meninggal dalam kandungan dalam umur 5 bulan pada Senin 15 Februari 2021 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di Gunung Putri, Bogor. Almarhum adalah anak pertama dari keluarga Bapak Andri Jackson Manafe dan Ibu Kristina Anjiani Pramudita, sektor pelayanan Hebron. Majelis dan jemaat GPIB Tugu menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, program kerja halaman 9 nomor 31. Pengesahan program kerja dan anggaran 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 jam 09.00 WIB di Gedung Yeruel. Kepada seluruh pengurus ke-6 Polkat dan komisi agar dapat menyerahkan rencana program kerja dan anggaran 2021-2022 selambatnya tanggal 27 Maret 2021 kepada masing-masing ketua bidang. Demikian untuk diketahui. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dr. Andus Rudi Immanuel Dirihena MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading, yang melayani ibadah live streaming pada jam 10.00 WIB saat ini. Terima kasih Pak Pendeta, Prokantor, Organis, Operator Sound System, dan juga tim Inforkom yang mendukung ibadah saat ini. Dan juga kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming serta memberikan persembahannya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kegiatan pelayanan atau laporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatian dan kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB bangkitlah, menjadi teranglah, sebab
terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemi virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, kasih Tuhan tetap kita rasakan, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-56 tahun. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita menjadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan. Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah. Selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun. Sehingga kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Karena dampak virus corona itu tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. Menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin. Sabar menghadapi berbagai kesulitan. Tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKPKB GPIB. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera. Beritakanlah dan aminkanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Kita naikkan pujian Hidupku Disentuh. Tentunya
kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.